Rusia dan Indonesia datangi WTO buntut gugatan Uni Eropa. Tidak ada satu negara pun yang bisa dijadikan model. Yang baik itu yang seperti apa? Karena ini barang baru. Tidak ada satu negara pun yang bisa kita jadikan model yang paling baik itu negara mana. Ada 11 klaster di sini yang macam-macam, sehingga ini memerlukan ahli hukum yang tidak sektoral, tetapi banyak sekali sektornya. Ini yang yang tidak dibayangkan sebelumnya. Jadi kalau sudah membaca, menurut saya mereka akan berubah. Halo Sobat Defense, dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Langsung saja mari kita cekidot. Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan kampanye hitam embargo bahan mentah yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kerjasama itu dibahas dalam sesi telepon antara dua negara itu. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam di Eropa akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara. Seperti diketahui, Indonesia dan Rusia merupakan penghasil utama bahan mentah energi hingga industri di dunia. Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap bahan ekspor dan nilai ekspor. Perjuangan itu akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Rusia. Mengenai isu ini, pihak Indonesia di mana pihak Rusia menyambut baik kerjasama tersebut. Ia menerangkan Rusia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa pada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas dasar keadilan dan perdamaian ekonomi dunia. Laga ini juga menyusul tindakan serupa yang dilakukan Indonesia, lalu gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive dan juga Delegator Regulation yang dikeluarkan Eropa yang dinilai mendiskriminasikan nikel Indonesia. Campaign anti-stop ekspor ini tidak berdasar dan tidak digambarkan kelestarian industri dunia, serta menjangka atau bertentangan komitmen WTO mengenai amalan perdagangan bebas. Via Rusia mengatakan perlawanan terhadap diskriminasi ini bertujuan untuk memastikan kesehatan pendapatan dan kemajuan suatu negara yang hidupnya bergantung dari komoditas itu. Ini untuk memastikan kita dapat melindungi nilai industri kita, terutama menyelamatkan berjuta-juta nilai tambah yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri bahan mentah hingga energi Rusia dan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia bersama dengan Rusia yang tergabung dalam Dewan Negara-Negara Produsen Energi dan Bahan Mentah Industri sepakat mengirim misi bersama untuk menentang pemberlakuan kebijakan Uni Eropa dan gugatan yang di WTO yang seakan dipermainkan. Pemerintah Indonesia merapatkan barisan dengan pemerintah Rusia guna melawan dampak negatif dari resolusi Parlemen Eropa yang menuding bahwa peristiwa kejahatan di Ukraina dan aksi stop ekspor dilakukan Indonesia sebagai penyebab deforestasi ekonomi dunia. Indonesia dan Rusia yang tergabung dalam Dewan Negara dengan penyedia bahan energi dunia akan menyampaikan sikap secara langsung kepada Parlemen Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rusia mengatakan anggotanya sedang menyusun komunikasi kebersamaan. Para menteri menyatakan keprihatinan atas resolusi Parlemen Eropa karena kontraproduktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil bahan mentah untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Sesuai dengan memimpin pertemuan tingkat menteri selain dari pihak Rusia, pejabat kementerian terkait dari Indonesia dalam pertemuan itu sepakat untuk menyusun komunikasi bersama dan menyampaikan sikap negara-negara produsen utama bahan mentah terhadap resolusi itu. Pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk meyakinkan Parlemen Eropa bahwa Indonesia ingin mendapatkan nilai tambah dan mengedepankan atas perekonomian berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya terus mempererat kerjasama dengan seluruh negara penghasil energi dunia. Semakin meningkatnya tantangan global dapat menjadi momentum bagi negara-negara produsen untuk bersatu dan membuktikan bahwa resolusi yang disampaikan Parlemen Eropa itu tidak berdasar. Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil bahan mentah lainnya dan juga berupaya untuk menarik lebih banyak anggota. Kita harus menyebarluaskan informasi faktual tentang pentingnya keadilan tanpa unsur paksaan dan juga pemerasan, demikian ujarnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Wassalam.